Selamat pagi, Dok. Silakan duduk. Sebelumnya saya konfirmasi terlebih dahulu ya dengan Ibu Putri. Iya, benar, Dok. Boleh disebutkan untuk tanggal lahirnya Ibu? 15 Mei 1998. Baik Ibu Putri, untuk keluhan apa yang Ibu rasakan hari ini? Sudah beberapa hari ini saya sering sesak nafas, Dok, terutama kalau malam atau setelah aktivitas. Apakah sebelumnya pernah didiagnosis punya penyakit asma Ibu? Iya, pernah, Dok. Baik, dari hasil pemeriksaan dan keluhan yang Ibu sampaikan, saya akan meresepkan inhaler Respimat untuk membantu mengontrol gejala asma Ibu. Nah, obat ini itu perlu digunakan dengan teknik yang benar agar manfaatnya lebih optimal, Ibu. Silakan Ibu untuk tebus resep ini di apotek terdekat. Nanti apoteker akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Respimat. Baik, Dok. Terima kasih. Atas nama Ibu Putri. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Apotek Udayana dan saya Wati. Selamat pagi Bu, saya mau menebus resep yang diberikan oleh dokter. Baik Ibu, boleh lihat resep itu Ibu. Baik, sebelum saya proses, saya konfirmasi identitas terlebih dahulu Ibu, apakah benar atas nama Ibu Putri? Iya benar Bu. Tanggal lahirnya 15 Mei 1998 Ibu? Iya benar Bu. Baik Ibu Putri, apakah Ibu memiliki riwayat alergi terhadap obat sebelumnya? Tidak ada. Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar ya, obatnya akan siapkan saja. Baik Ibu. Bapak Ibu, ini obatnya. Apakah Ibu sudah pernah menggunakan ini sebelumnya Ibu? Belum pernah Bu. Baik, saya panggilkan apoteker untuk menjelaskan Ibu. Iya baik Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat datang di Apotek Udayana. Perkenalkan, saya sendiri Gita, apoteker yang akan melayani Ibu hari ini. Apakah benar Ibu yang bernama Ibu Putri? Iya, benar, Bu. Baik Bu, saya akan mencocokkan resep dan identitas Ibu terlebih dahulu. Resep ini atas nama Putri, usia 28 tahun, dari Dr. Dina, tanggal 28 Juni 2026, tepat hari ini. Apakah benar resep ini untuk Ibu sendiri? Iya, benar, Bu. Sebelum saya menjelaskan obatnya, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya Bu. Apakah Ibu memiliki riwayat alergi terhadap obat tertentu? Tidak ada, Bu. Baik, apakah sebelumnya pernah menggunakan inhaler terutama Respimat? Belum, Ibu. Untuk jenis inhaler lainnya, saya pernah melihat jenisnya. Tetapi untuk inhaler Respimat ini bentuknya berbeda dari yang pernah saya tahu. Saat ini apakah Ibu sedang mengkonsumsi obat lain seperti vitamin, suplemen, atau obat lainnya? Tidak ada, Ibu. Baik. Apakah dokter sudah menjelaskan cara penggunaan inhaler Respimat ini? Belum, Bu. Obat yang Ibu terima adalah Respimat inhaler. Respimat merupakan alat inhalasi yang mengeluarkan obat dalam bentuk kabut halus atau soft mist, sehingga obat dapat masuk langsung ke dalam saluran nafas dan membantu melegakan pernafasan sesuai penyakit yang sedang Ibu alami, yaitu asma, karena obat langsung menuju ke paru-paru. Teknik penggunaan yang benar sangat penting agar obat bekerja secara maksimal. Karena Ibu pertama kali menggunakan Respimat, inhaler harus dipersiapkan terlebih dahulu atau disebut priming. Caranya, yang pertama pastikan penutup masih tertutup. Yang kedua, tekan pengunci kemudian lepaskan bagian bawah atau clear base. Bisa masih memasang cartridge pertama kali. Masukkan cartridge hingga terdengar bunyi klik. Pasang kembali bagian bawah sampai terkunci. Pegang inhaler dalam posisi tegak, putar bagian bawah mengikuti arah panah hingga terdengar bunyi klik. Buka penutup inhaler sampai terbuka penuh. Arahkan inhaler ke udara,
Jauhkan dari wajah. Tekan tombol pelepas dosis sampai keluar kabut. Tutup kembali. Ulangi langkah tersebut sampai terlihat kabut, kemudian ulangi lagi 3 kali sehingga inhaler siap untuk digunakan. Sekarang saya akan menjelaskan cara penggunaannya. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, periksa indikator dosis untuk memastikan obat masih tersedia. Yang ketiga, pegang inhaler dalam posisi tegak dengan penutup masih tertutup. Yang keempat, putar bagian bawah mengikuti arah panas sampai terdengar bunyi klik. Yang kelima, buka penutup inhaler sampai terbuka penuh. Yang keenam, berdiri atau duduk dengan posisi tegak. Yang ketujuh, hembuskan nafas perlahan hingga terasa nyaman. Jangan hembuskan nafas ke dalam mouthpiece. Yang kedelapan, masukkan mouthpiece ke dalam mulut di antara gigi. Jangan digigit. Rapatkan bibir mengelilingi mouthpiece. Pastikan lubang ventilasi udara tidak tertutup oleh bibir atau jari. Kesembilan, mulailah menarik nafas secara perlahan dan dalam melalui mulut. Pada saat yang bersama, tekan tombol pelepas dosis 1 kali. Terus tarik nafas hingga paru-paru terasa penuh. 10. Lepaskan inhaler dengan mulut. Tahan napas sekitar 5-10 detik atau selama masih nyaman. 11. Hembuskan nafas secara perlahan. Ke-12, jika dokter meresepkan lebih dari 1 hisapan, tunggu sekitar 1 menit. Kemudian ulangi langkah yang sama seperti yang saya telah jelaskan. Nah, setelah selesai menggunakan inhaler, bersihkan mouthpiece menggunakan tisu atau kain yang bersih dan kering. Yang kedua, tutup kembali penutup inhaler. Bila inhaler mengandung kortikosteroid, berkumurlah menggunakan air, kemudian buang air kumurannya dan jangan ditelan. Untuk penyimpanannya, simpan inhaler pada suhu ruangan di tempat yang kering. Yang ketiga, tidak terkena sinar matahari langsung. Yang keempat, jauh dari panas berlebih. Yang kelima, dan jauh dari jangkauan anak-anak. Hal yang perlu diperhatikan itu jangan menyemprotkan inhaler ke arah mata. Jangan membongkar inhaler tanpa instruksi dari dokter maupun apoteker. Yang ketiga, jangan mencuci inhaler dengan air. Yang keempat, gunakan sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Yang kelima, pastikan indikator dosis. Bila indikator sudah mendekati 0 atau alat terkunci, segera siapkan inhaler baru. Dalam inhaler itu terdapat 6 dosis. Jika dosis sudah mendekati 6, segera ganti ke inhaler yang baru. Bila inhaler tidak digunakan lebih dari beberapa hari, lakukan priming seperti sesuai petunjuk yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Adapun efek samping yang mungkin muncul antara lain, yang pertama itu mulut ibu akan terasa kering, habis itu batuk ringan setelah inhalasi, adapun iritasi pada tenggorokan, sakit kepala atau jantung berdebar pada sebagian pasien. Apabila muncul sesak nafas yang semakin berat, reaksi alergi seperti ruam, bengkak pada wajah atau bibir, atau sulit bernafas setelah menggunakan inhaler, segera hentikan penggunaan dan segera hubungi dokter atau datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik Bu, agar saya yakin penjelasan saya sudah jelas, bolehkah Ibu mengulangi kembali bagaimana cara menggunakan Respimat ini? Bisa, Bu. Baik, jadi saya cuci tangan dulu, kemudian cek dosis, pegang inhaler dengan tegak dengan penutup tertutup, kemudian diputar bagian bawah sampai bunyi klik, buka penutup, buang napas perlahan, masukkan mouthpiece tanpa digigit, lalu rapatkan bibir, tarik nafas perlahan sambil menekan tombol dosis. Tahan napas 5-10 detik atau senyamannya, lalu keluarkan napas perlahan. Kalau perlu 2 hisapan,
saya tunggu 1 menit sebelum mengulang. Setelah saya bersihkan mouthpiece, tutup kembali inhaler, dan bila obatnya mengandung kortikosteroid, saya berkumur. Baik, betul sekali Bu, cara penggunaannya sudah benar. Nah, apakah masih ada yang ingin Ibu tanyakan mengenai obat atau cara penggunaannya? Tidak Ibu, sudah cukup jelas. Baik, kalau begitu informasi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Terima kasih telah mempercayakan pelayanan kefarmasian kepada kami. Semoga pengobatannya berjalan lancar dan Ibu lekas membaik. Untuk resep dan obatnya ini saya serahkan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kembali.